tampilkan di sini adalah tentang strategi pemulihan ekonomi melalui dari pemberdayaan pelaku pariwisata, ekonomi kreatif di era ekonomi digital. Ini ya nyambungnya di sini. Kenapa saya akar permasalahannya adalah di era digital tadi. Nah, saya tanya dulu ini, apa sih digital? Ada yang tahu mungkin dari Pak apa tadi? Sumitro ya? Sumitro benar ya? Pak Sumitro, apa sih digital itu Pak? Kalau boleh tahu Pak? Apa sih? Jadi kita kenyang kan? Tak kenal maka kata saya. Jadi kita beribu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Pak ya, kalau saya baca judul, sebenarnya kami baca judul kami ngeri-ngeri sedap. Makanya tadi kan arti strategi saja kami bertanya tadi. Apa arti strategi itu sebenarnya? Arti kreatif itu apa sebenarnya? Apalagi tambah era, tambah digital, tambah benar kan nih? Ya, masalahnya punya kawan kami gitu. Iya. Nah, jadi untuk lebih baiknya biar lebih pas, menyampaikan dengan kami Bapak Tula yang jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak. Oke. Jadi sebenarnya kenapa saya ingin tahu dulu ya Pak ya, sebenarnya pemahaman kita tentang digital itu apa? Nah, tadi kan sudah saya agak senggol lah sedikit. Yang pertama, sekarang ini kalau dulu kan tradisional, dulu itu kalau kita jualan kopi paling sama tengkulaknya ya Pak ya. Kalau dulu kalau dari tengkulak nanti ke mana lagi, ke Jakarta atau lain sebagainya. Tadi sudah dari Jakarta mungkin dari ke pelabuhan sampai ekspor dan sebagainya tadi. Tapi dengan zamannya sekarang era digital, maksudnya apa? Era digital adalah era yang sudah sifatnya digitalisasi, yang sifatnya apa? Komputerisasi, terus juga sudah apa? Teknologi. Nah, teknologi ini apa saja di sini? Contoh, ada yang pakai Facebook? Ada yang pakai Facebook semua ya. Ada yang pakai WhatsApp? Ada. Nah, karena tadi Pak Sumitro bilang, Bapak tadi undangannya dari WA Group. Nah, itulah era digital sekarang Pak. Kalau dulu nak nyampe ke surat, saya dulu kan lama juga di Pemda ya Pak ya. Lama di Pemda ngantar surat, datang ke Pemda ini, datang sini. Minyak motor lagi sekarang Pak. Isi full, kadang ngantar dari ujung ke ujung, sudah habis minyaknya tadi. Tapi dengan sekarang apa? Penyampaian informasinya menjadi lebih cepat. Akibat apa? Teknologi atau sudah dikenal dengan namanya era digital. Nah, di sini saya akan yang pertama kita kenal dulu akar dulu. Apa sih yang kita tahu pemahaman seperti itu? Oke, next lanjut juga. Di sini sesuai dengan namanya pariwisata. Ya kalau pariwisata kita harus melihat dulu akarnya dari mana, dasarnya dari mana? Oh, dari Pak Presiden. Nah, di sini ada arahan Presiden dan Wakil Presiden RI terkait pariwisata, ekonomi kreatif dan tahun 2021. Saya tanya dulu, Pak Jokowi ada datang ke Pagarawan Kelahat? Sudah ya. Nah, itu tahun berapa itu? Baru. 2022 itu di bulan Januari. Terus yang apa? Yang awalnya tadi? Bapak ini kenal nggak? Kenal. Siapa? Sandiaga. Pak Sandiaga Uno. Sudah datang kan? Sudah. Nah, itulah kenapa saya masukkan di materi ini Pak. Karena orangnya sudah datang. Nanti boleh juga masukkan foto saya juga Pak. Kenapa? Tampilan ini karena Pak Rizky juga sudah datang. Jadi bolehlah disejajarkan sama Pak Sandiaga Uno atau di sinilah kira-kira ya. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Nah, jadi bisa sama nanti Pak Sandiaga Uno, saya mungkin kan di sini mungkin Pak Dedi atau Pak Kasman lah, kira-kira bisa diselipkan atau Pak Sumitro bisa di sini, nah, dekat sini. Nah, sebenarnya saya ini ya Pak ya dari Pagarawan ya, kemarin itu kan tak kira ini kan kegiatannya di Pagarawan kemarin itu. Nah, saya permohonan maaf juga, materi sudah saya sampaikan, ternyata kemarin itu di Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti ya Pak ya. Nah, ini jadi tapi tidak apa-apa karena juga berdekatan juga ya, aksesnya nanti akan sama saja. Oke, ini tadi ya, kita next saja dulu dari arahan Presiden dan Wakil Presiden RI terkait pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2021. Yang pertama
ada akselerasi pembangunan infrastruktur di 5 destinasi prioritas. 5 destinasi yang dimasukkan tadi, ini yang pertama termasuk ada kalau di Pulau Sumatera ada Danau Toba. Lalu Labuan Bajo. Lalu di mana lagi Pak? Di ada yang sirkuit MotoGP kemarin di mana tuh? Di Mandalika. Terus di mana lagi? Di Borobudur. Satunya lagi. Ada yang tahu mungkin? Hah? Jadi tahu. Oke, ya. Jadi ada 5 destinasi wisata, akselerasi dari 5 destinasi. Tapi kita kenapa kok Pak Garalong tidak masuk? Ya mau Pak? Mungkin dengan adanya nanti saya masukkan strategi ini, mungkin Kabupaten Lahad di Desa Sinar Panjang bisa akan lebih baik lagi dan bisa masuk prioritas. Nah, saya tadi terlihat waktu diangkat tadi lewat ya Pak ya. Saya terlewat, ternyata berhenti di sini, saya lihat langsung ke sungai. Nah ini potensi nih, saya bilang. Saya pikirnya hanya mungkin potensi nih. Cuma yang saya jadi itunya, ini sudah bagus, view-nya sudah bagus, tempat wisata, pemberhentian lah ya, kira-kira ini ya, untuk istirahat, makan dan sebagainya. Tapi yang saya lihat hanya tempat makan saja. Kok nggak ada istilahnya orang mau duduk mau lihat air, mau nyentuh air, berilah akses di sini, akses untuk turun ke bawah. Ada yang sudah datang ke Lubuk Linggau? Ada yang sudah datang ke Lubuk Linggau? Belum ya, nanti datang ke Lubuk Linggau ya. Nanti saya ajak jalan-jalan juga ya ke Lubuk Linggau. Jadi di Lubuk Linggau itu ada Sungai Kasie Pak. Sebenarnya ini lebih deras. Kalau Kasie kalau nggak lebih tenang, sama seperti ini. Tapi kami sudah memberikan, bukan saya ya sebenarnya ya, tapi pemerintah daerahnya ya, dari pemerintah kota atau SM Pramugari. Nah, saya kenalkan juga ya, biar istilahnya kan tahu. Jadi pemerintah daerahnya, di sana itu memberikan akses juga. Di sini bisa yang pertama UMKM di sini tidak hanya untuk makan, tapi bisa mereka untuk pengajian, harum jeram. Boleh juga misalnya kayak ban kan ada ya, oh ya ban yang dalamnya itu dibuat serumit mungkin, bisa mereka untuk ya kira-kira 10 atau 20 meter lah, kira-kira bisa naik ban sama situ. Adrenalin mereka akan lebih baik. Dari sana saja mungkin sudah, kayaknya perlu main situ. Nah kita pengennya buat sugesti yang seperti itu. Nah itu ya, itu yang pertama. Agar kita menjadi tertarik bagi istilahnya tadi pemerintah pusat. Nah, selain hal tersebut nanti akan saya sampaikan lagi di area digitalnya. Nah, yang terus lanjut menyiapkan kalender di event setiap destinasi, terutama 5 destinasi tadi. Nah, yang pertama apa yang sudah terjadi adalah Mandalika. Sudah terjadi? Sudah dilaksanakan? Sudah. Berapa uang yang masuk di sana? Miliaran rupiah. Bahkan sampai ratusan miliar. Nah, saya pengennya kalau bisa jadi Kabupaten Lahad ini atau di Desa Sindang Panjang ini buatlah inovasi terbaru. Nah, kenapa? Apa sih yang harus kita buat? Ya minimal kita punya potensi, kata Pak Sumitro dan sebagainya tadi oleh katakan kita punya potensi destinasi alam kita sudah ada. Kalau di Kota Batu itu banyak buatan ya Pak ya. Namanya buatan, kita buatan alam. Nah, cobalah kita manfaatkan kegiatan alam yang sudah kita ada tadi, kita manfaatkan dengan lebih baik. Biarlah alam seperti itu, tapi kita buat agar mereka ataupun dari masyarakat lain yang singgah di sini itu bisa untuk menikmati dari alam. Tapi sifatnya harus aman. Amannya tadi kebanyakan kalau misal sudah banyak nanti dimulai berebut dan sebagai lahan parkir dan sebagainya tadi. Kalau bisa kita tertib dan aman. Kalau tertib dan aman, insya Allah akan apa? Uang pun akan mudah masuk. Nah seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin keamanan dulu yang harus kita lakukan. Nah, terus juga di sini implementasi aspek keempat pada setiap destinasi wisata sehingga wisata merasa aman dan nyaman. Jelas ya yang tadi ya, nyaman. Kalau dia nyaman dan sebagainya, insya Allah dia akan datang kembali. Nah, saya juga seperti itu juga. Terasa nyaman masyarakat Pak Sumitro dengan penyambutannya dan kepala desa dan perangkat daerah lainnya, penyambutannya bagus. Ya insya Allah kami akan datang. Yang penting pelayanan kita masyarakat. Saya juga sebagai dosen juga sebagai pelayan juga seperti itu ya Pak ya. Oke, terus juga di sini kita ekonomi
Lokomotif kita lapangan kerja, terutama untuk sektor penyerap dan menggerakkan ekonomi. Tentu kita juga jangan hanya memandang sebelah mata, Pak. Contoh, kita hanya pedagang ya, pedagang sifatnya tadi dia hanya apa ya, kayak keripik, dan sebagainya, nggak akan sukses lah yang seperti ini, enggak Pak. Tapi kalau misalnya kita buat inovasi terbaru, contoh kayak di Malang ya Pak ya, keripik apel, keripik nangka, dibuatlah dari mereka itu Pak. Nah tapi saya belum juga lihat di sini penghasilnya ini di sini kopi sama teh mungkin ya. Apalagi selain itu Pak? Hah? Beras Ya. Oh beras juga di sini ya Pak ya. Selain itu apa lagi Pak? Beras, kopi, teh, ikan belum ya. Apa lagi Bu? Oh beras juga. Nah artinya kita sudah potensinya di sana. Kira-kira dalam 1 tahun ini dari berasnya itu cukup lah untuk kita makan Bu? Untuk wilayah ini saja cukup lah ya? Atau masih impor dari Linggau? Oh dari luar juga ya? Oh dari mana juga ya? Oh, nah inilah yang harus kita tingkatkan Bu. Kita sudah punya potensi, kita punya ladang. Kalau bisa ladangnya kita buat tadi itu lebih banyak lagi, kita giat. Dan apalagi perangkat desa, kalau bisa yang seperti ini tadi kita tingkatkan, kita beri semangat, kita beri support agar mereka mau. Nah tapi seyogyanya kita beli dulu beras kita dulu ya Pak ya. Kalau kita beli beras kita, insya Allah ekonomi kita pun akan lebih meningkat dari itu tadi. Oke, lanjut juga ini platform Kemenkraf di depan inovasi. Nah ini ada inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, platform program Menteri Pariwisata Ekonomi. Nah ini dari Presiden masuk ke Kemenkraf. Yang di sini ada yang namanya inovasi. Inovasi itu apa Pak? Ada yang tahu inovasi? Ada yang tahu inovasi? Ayo kita harus berinovasi. Nah apa sih inovasi? Apa? Artinya kita harus ada perubahan. Kita harus berinovasi. Contoh kayak misalnya kayak di sini kita punya beras. Nah berasnya tadi kalau bisa kan kalau lama begitu menjadi laku kebutuhan dan sebagainya tadi. Bagaimana dia tidak bisa kebutuhan? Apa yang harus kita tingkatkan? Atau karungnya, atau cara pengolahannya, atau kita keringkannya lebih kering lagi biar dia tidak mudah kebutuhan dan sebagainya tadi. Artinya perlu ada inovasi. Kopi ya, saya lihat dari kopi ya. Nah, kopi itu tadi ya Pak ya, kita harus jangan hanya jadi bubuk saja Pak, atau kita jual bijinya. Kalau bisa kopi itu kita buat seperti apa? Atau buat keripik kan? Atau kita buat seperti cemilan kayak coklat? Bisa. Itu yang namanya harus ada inovasi. Kalau kita hanya jadi kopi bubuk, ya bagaimana? Ataupun kalau di sini destinasinya kopi itu bisa dicampur dengan apa? Atau dengan kopi luwak, terkenal ya. Sekarang kan kopi luwak itu ya, kopi luwak buat kopi ya. Nah, saya nggak endorse dulu ya. Saya kata ibu endorse bapak ini gara-gara buat kopi besar bayar bapak itu dah. Nah, sebenarnya seperti itu ya Pak ya. Cuma maksud saya kita harus berinovasi. Dulu kan orang hanya berpikir kopi hitam. Itu ya identiknya dulu, kopi hitam. Kok kopi hitam sebenarnya? Coba kalau kopi luwak, white kopi ini tidak bikin kembung. Nah, itu adalah sebuah perubahan. Nah, saya pengennya seperti itu. Cari pola pikir dan sebagainya. Nanti ataukah kopi luwak yang lebih bagus, ataukah kita boleh untuk kopi yang lain. Ataukah kopi kalau untuk biru kopi, kalau kopi duren Pak. Pernah coba kopi duren? Nah, kalau di sini kan kopi hitam, taruh duren ya, kalau makan mantap gitu Pak. Nah itu ya kopi duren tadi. Tapi dalam seyogyanya tadi, dalam buku kemasan apakah sudah ada? Belum di sini. Cobalah Pak. Seperti itu. Karena saya dulu penelitian S1-nya dulu kopi bubuk durian. Di Kota Kuningan sudah ada almarhum Pak Madian. Itu susah loh, dia buatnya itu susah.
Kenapa saya susah? Karena mesin pemotongnya itu kalau durian itu tidak akan mudah halus kalau disambung dengan durian. Jadi apa mesin yang untuk istilahnya tuh kecaca lah kira-kira ya, atau pemotongnya lah ya buat dia halus tadi itu ditambah lagi. Yang awalnya hanya 6 potong pisau yang untuk pencacahnya tadi, ini ditambah menjadi 12. Sering nge-gym tahu mati mesinnya tadi. Pernah terjadi. Jadi dia melakukan inovasi dan ini terbukti Pak, sudah sampai ke Jakarta. Cuman yang satu sangat saya miris sampai dia meninggal saat ini pun, 2 tahun yang lalu dia meninggal. Dia jual kopinya tadi kemasan, tapi tidak bermerek. Dijual di Jakarta, dijual kepada salah satu perusahaan di Jakarta. Dijual masuk ke kafe-kafe di Jakarta itu kalau makan kopi durian dari beliau. Jadi dijualnya hanya kemasan saja. Mereknya kamu kok nggak dikasih Pak? Nggak lagi, biarlah yang penting lancar. Nah ini maksud saya itu kita sudah punya potensi, kita punya skill, tapi kok nggak berani menampilkan nama kita sendiri. Nah itu ya, harus kita pede Pak, percaya diri terlebih dahulu. Contoh juga, kalau di sini kita punya punya kebun teh misalnya tadi, ataupun dari orang nggak ada inovasinya, teh-tehnya hanya teh celup saja. Nah coba kalau misalnya tadi tidak usah dicelup, dia jadi teh, gimana? Bisa dah? Nah coba kita pikir Pak, karena kita manusia ini kita diciptakan untuk berpikir. Nah coba yang seperti itu ada inovasi baru. Nah contoh juga di sini kalau misalnya apalagi potensinya tadi selain beras tadi, kayu mungkin di sini ada nggak? Tidak ada ya. Nah galilah yang lainnya. Ini saya lihat batu-batu banyak ya Bu ya, batu banyak, tapi jangan banyak yang dijual ya, nanti habis di sini ya. Nah, tapi dalam konsepnya tadi, buatlah di sini kayak jadi taman Bu. Ini sudah banyak sepanjang dari atas sana sampai lihat sampai ke bawah tadi. Wih, sangat bagus keindahan alam di desa Sindang Panjang ini. Karena sudah punya potensi alamnya berupa sungai. Ini sungainya apa Bu kalau boleh tahu? Sungai mana? Oh, kayak nama di desa yang di Bengkulu itu kan ada juga kan? Nama mana ya? Nah, Kabupaten mana? Nah, ini nama sungai. Nah, itu kabupaten. Dari sungainya sudah jadi kabupaten. Nah, kalau bisa tuh sungai mana? Kalau saya datang lagi ke sini harus ada destinasinya. Ya, sampaikan dengan Pak Kades. Sebenarnya saya pengen ada Pak Kades, saya sentil sedikit ya istilahnya tadi ya. Biar Pak Kades tuh dananya tuh, kayaknya ke sini deh. Biar apa? Kalau misalnya destinasi wisata ini bagus dan sebagainya tadi, orang akan datang ke sini, apa yang terjadi? Peningkatan dari ekonomi kreatif ataupun dari UMKM pun akan jualannya laris. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus juga adaptasi. Nah, apa sih adaptasi? Adaptasi itu contohnya, contoh kayak kami dari Lingkau biasa cuaca panas dan sebagainya tadi datang ke sini cuaca dingin, rasa dingin, ada yang mabuk tadi. Ini Kapolri saya juga, ini Pak Surajio ini berhalangan hadir datang ke sini karena lagi sakit ya Bapak Ibu ya, lagi sakit karena ya kelok-keloknya ya mabuk lihat hari ini tadi sudah itu, cuma tidak hadir di sini berhalangan. Nah ini harus perlu adaptasi dengan lingkungan, perubahan dan sebagainya kita harus ikuti. Orang pakai HP yang smartphone, pakai Facebook, kita pakai Facebook. Orang pakai TikTok, ada yang pakai TikTok, biasanya ibu-ibu malah pakai TikTok. Atau mahasiswa yang di belakang pakai TikTok. Nah, kalian KKN. Jadi saya sampaikan untuk kalian KKN, upayakan upload, buat video sebanyak-banyaknya di kegiatan kalian. Ya kayak My Trip My Adventure lah ya. Nah, kalian videokan, upload ke YouTube kalian, upload ke Instagram, TikTok juga boleh. Itulah pemasaran yang paling cepat sekarang melalui era digital. Kalau nggak datang ke sini langsung Bu, saya tanya dulu, kita mau beli apapun itu, kita tahunya dari apa? Misalnya kita beli apa nih mereknya nih? Torbika.
Atau logika itu kita baca dulu atau gimana? Kita langsung beli awal-awalnya dulu. Baca dulu kan, posisi logikanya. Baca dulu kan kopi susunya, kopi, ada gula, ada susu dan sebagainya. Kita baca dulu ya. Nah sudah kita baca, baru kita berminat untuk beli. Sudah dibeli, dicicipi, enak atau tidak. Itu kan rasa dulu. Nah begitulah kita dalam mempromosikan ini. Orang tidak akan langsung datang ke Pagaralam ataupun ke Kabupaten Lahat, langsung tiba-tiba datang ke sini untuk destinasi wisata kalau tidak ada foto ataupun video orang yang nyaman datang ke sini. Nah itu ya Bu ya, kata kuncinya adalah aman dan nyaman. Bisa Ibu wujudkan, Pak Sumitro sampaikan sama si Pak Kades, tolong Pak, kami kalau bisa Pak, ini ada penyampaian dari Pak Rizky untuk Bina Insan dan dari Institut Teknologi Pagaralam menyampaikan seperti ini Pak. Kayaknya sungai mana perlu Pak kita tingkatkan Pak, kayaknya jadi potensi. Kalau Bapak tidak percaya dengan saya tadi tentang sungai Kasiye, boleh kalian Bapak Ibu lihat di Facebook atau lihat di YouTube. Kami Lubuk Linggau sudah upload itu. Jadi kalian bisa lihat di sana bagaimana destinasi wisata. Insya Allah saya yakin ketika mungkin tahun depan saya datang lagi, ini direalisasi oleh Pak Kades, saya datang lagi di sini. Ya, itu ya Bu ya. Oke, dan saya bukan hanya saya yang sendiri yang datang, saya akan ajak teman. Ya, jadi kami datang bukan sebagai pemateri lagi, tapi sebagai apa? Wisatawan. Ya, bisa lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kolaborasi adalah bekerja sama dengan semua pihak untuk memulihkan sektor pariwisata, industri kreatif, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Artinya kita dalam begawi jangan bergerak direct. Nah, tahu dah Bu bergerak direct Bu? Lagi ini di Basulingkau ya, nah cuman bisa lah ya adaptasi sedikit ya. Nah, kalau saya bahasa Indonesia terus agak sering ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kolaborasi adalah kita harus ada kerjasama. Jadi antar perangkat daerah dari dusun 1, apalagi sampai 9 ya. Nah ini paling besar ya, 9 dusun. 9 dusun ini tadi harus bekerja sama. Tahun ini Pak, saya pengen buat ini Pak. Tahun ini Pak, saya mau pengen buat ini Pak. Tapi sifatnya tadi adalah kepentingan bersama. Jadi dari Sungai Panjang ya apa? Desa Sidak Panjang ini tadi sampai yang terakhir apa Bu? Yang di ujung sana agrowisata ya. Ah, dari agrowisata dan kalau bisa penempatan jangan hanya di agrowisata. Sungai Panjang juga perlu. Betul lah? Ya, jadi sampaikan itu ya Bu ya. Jadi kita harus kerjasama, jangan bekerja sendiri, perlu kita bekerja sama agar terjalin suatu tujuan yang sama untuk memajukan dari Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, nah, Kabupaten Lahat. Kayaknya ini agak perbatasan ya Bu ya. Ini ya perbatasan Lahat ya. Nah, perbatasan Lahat, namun perbatasan ini biasanya ini kurang lah kira-kira ya, kadang dilihat oleh Pak Bupati ya. Nah, dari bupatinya tadi. Tapi insya Allah kalau kita bangun pelan-pelan, destinasi kita bagus, kita akan dilirik oleh gubernur. Bahkan Pak Jokowi datang ke sini lagi. Ya, pengennya seperti itu. Oke, itu tadi kita next lagi. Nah ini, sebelum saya masuk ke UMKM, UMKM adalah semua usaha produktif, baik itu merupakan industri yang melakukan pengolahan bahan baku atau cuma usaha jualan saja. Jadi pengolahan baku tadi dari biji sampai dari biji kopi sampailah jadi kopi bubuk. Nah itu, atau hanya menjadi jualan. Nah kayak ini kan jualan Bu. Nah ini jualan ya. Nah, bukan mereka yang membuat, tapi dari produk dari apa di Mayora kalau nggak salah ya. Nah, dari Mayora jualan. Jadi para pedagangnya inilah yang dimasukkan dengan UMKM. Kriteria ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, artinya kriterianya ada usaha mikro. Usaha mikro ini mana? Karena maksimalnya hanya 50 juta sampai dengan 300 juta. Usaha kecil apa? 50 juta sampai 500 juta. Bahkan omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah,
Usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar, omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Omset apa sih? Pemasukan. Pendapatan bersihnya. Nah, pendapatan jualannya tadi berapa? Nah ini ya. Jadi kalau bisa kita pedagangnya tadi sampai 50 miliar. Ya ada. Dia belum nengok 50 miliar. Nah saya saja belum ini ya. Nah ini ya. Sama jadi dosen tapi belum sampai juga musim minggu. Nah, walaupun saya orang akuntansi, saya juga lama juga di Pemda dulu ya. Di Pemda itu sampai 1,5 triliun kemarin itu pengolahan dana. Saya bagian perencanaan dulu, bagian perencanaan. Jadi perencanaan buat anggaran RKA sampai renstra renja dan sebagainya saya buat dulu ya. Kalau laporan keuangan, pertanggungjawabannya saya buat. Nah, tapi saya belum pernah lihat yang uang segini bu. Uang asli maksudnya. Kalau nominalnya sering pak. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, oke. Selain itu. Ini sebenarnya dari Pagar Alam ya. Sebenarnya saya ambil datanya dari Pagar Alam. Ini juga dari update-nya dari Dinas Pariwisata ya. Nah saya ambil. Nah ternyata jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Pagar Alam, yo istilahnya ini dekat ya dengan Pagar Alam ya. Nah ini dari mancanegara itu dari luar negeri, dari seluruh luar negeri itu datang ke Pagar Alam. 97. Sedangkan 2020 kayak pandemi 2020 ya, tapi kok banyak 2021 8. Nah apa yang terjadi? Nah saya tanya, apakah pada saat COVID kemarin boleh keluar masuk dan sebagainya ada masker? Boleh tak? Tidak, kita harus pakai masker, dikurung di rumah, tidak boleh begawi, hanya begawi di rumah, badan nambah gemuk, anak nambah banyak. Benar tak bu? Benar. Saya juga mengalami hal tersebut. Badan saya lumayan besar karena akibat pandemi COVID. Hampir 2 tahun ya kemarin ya Bapak Ibu. Dan saya juga dapat juga anak lagi bu akibat dari itu bu. Karena sering di rumah. Ini yang jadinya tadi. Mungkin Bapak Ibu juga yang sering mengalami juga nambah sampai 2-3 mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin kalau pandemi lagi nambah lagi ini. Nah ini ya. Cuma kalau bisa jangan ya bu ya. Karena banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau kita tidak bekerja di luar, bingung juga jadinya bu. Pendapatan berkurang jadinya kan. Nah ini ya. Jadi ini yang terjadi hanya 8. Kenapa bisa jadi 8? Nah, ini harus kita. Jadi dalam kita berpikir atau mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu tindakan keputusan harus berdasarkan data. Jadi kalau sekarang Pak Kades, Pak Kadus ataupun dari perangkat daerah, KAUR lain sebagainya harus berdasarkan data. Oh data kita destinasi wisata. Data siapa pengunjung dan sebagainya kita catat siapa pengunjungnya. Agar kita tahu orang yang berkunjung di desa Sindang Panjang tadi ada berapa? Kayak kami kami datang ke sini hampir 26. Nanti dicatat sebenarnya oleh Pak Dedi ya. Pak Dedi dicatat ini datang. Nah, berarti kan nambah kan wisatawan dimasukkan situ kan. Jadi nambah lah kan kira-kira di sininya gitu kan. Tapi kami bukan dari mancanegara, hanya domestik bu. Nah, jadi kalau kami mancanegara kami dari luar negeri. Nah, tapi tidak. Nah, tapi di sini ada domestiknya. Domestik artinya nasional. Nasional ini di tahun 2019 kita lagi naik-naiknya bu. 302/119. Data dari 2020 275. Berkurang berapa ini? Hampir 25 ribuan, 27 ribuan ya. Nah, orang yang tidak berkunjung di sini. Sedangkan di tahun 2021 314. Lebih banyak dari 2019 dan 2020. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mancanegara kurang, tapi domestik tetap mau jalan-jalan. Padahal zaman Covid ya, nah, tapi masih bisa. Ini yang harus kita pikirkan, terutama dari perangkat desa. Kalau bisa target kita dari mancanegara meningkat, dari domestik juga akan meningkat. Ya kayak contohnya tadi sungai ini ya, saya terkesan dengan sungai ini. Saya berharap mungkin dari ITMS juga disentil lagi oleh Pak dari kabupatennya, mungkin bisa untuk di sungai ini bisa untuk jadi destinasi wisata. Ya, itu bisa. Saya berpikir seperti itu kita pikir. Nah, ini kembali lagi di desa
kelurahan di kota ini Pagarawat gitu ya. Saya ambilnya di Pagarawat kemarin itu 2014 sampai 2020. Nanti selanjutnya kalau saya datang lagi ke sini, saya akan review lagi tentang di Desa Panjang ya. Dia akan saya lihat. Ini untuk industri kecil dan menengahnya, industri dari kulit. No, di sini industri dari kulitnya ada nggak? Kayak kulit sapi, kulit apa istilahnya tuh dari apa kerbau, ada nggak olahan seperti itu? Belum. Atau buat kayak istilahnya tuh kerupuk kulit, tidak ada. Nah, ini ya, cari potensinya Bu. Kalau bisa, kalau kamu jangan dijual di pasar, jual ke aku deh, aku buat kerupuk kulit. Nah, kami juga terkenal juga kerupuk kulit yang dari Lubuk Linggau. Saya kasih ya di air temam. Nanti Bapak Ibu boleh juga dari kerupuk kulit itu bagus juga Pak. Dia hanya tapi dia memang pemotong ya Pak, tempat pemotongan hewan seperti itu ya. Nah, jadi dia dapat terus kulitnya tadi dibuat dalam bentuk kerupuk kulit. Jadi ciri khas lagi dari kota Lubuk Linggau ada lagi. Nah, seperti itu ya Pak ya. Tapi saya harap Desa Sindang Panjang ke depan akan mengubah polanya dan akan bisa untuk di industri kulit ini tadi. Nah ini ya. Terus juga industri kayu. Apakah kayu di sini bisa dimanfaatkan? Contoh seperti ini meja. Nah, yang ini ada nggak? Sering nggak buat lihat seperti ini? Ada ya. Nah, meja seperti ini bisa dibuat kerajinan seperti ini. Tapi saya lihat juga di luar negeri, mereka di Belanda itu beli kayu jati dari Jepara, mereka buat disulap jadi kayak tempat gantungan dari lampu. Nanti lihat aja di YouTube, bisa kok jadi kerajinan seperti itu. Nah, saya harap bisa untuk ada inovasi. Tidak apa-apa, jiplak dari luar negeri itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kita lihat, tapi kreatif kita sendiri. Tapi kayu asal dari Kabupaten lah, ataupun dari Pagarawat. Boleh kalau Bapak Ibu mau itu. Industri logam mulia dan bahan dari logam, emas, ada nggak? Emas, perak, dan sebagainya, ada nggak? Tidak ada. Oke, kita tidak bisa masuk di sini ya, karena potensinya berkurang juga. Industri anyaman seperti ini, ada nggak? Ada nggak? Di jalan-jalan di sana ada Bu. Nah, kalau bisa, ini kan tempat pemberhentian. Kalau bisa harus ada standnya seperti ini. Itu program unggulan. Kita kenalkan. Soal orang mau beli atau enggak, kita tampilkan dulu. Seperti itu. Jadi orang itu tidak akan tahu kalau tidak sama seperti kayak Torabika tadi ya. Kita baca dulu spesifikasinya seperti itu, komposisinya seperti apa. Terus juga industri gerabah atau keramik, ada nggak? Belum ada. Industri dari kain dan tenun, belum juga. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa potensi-potensi yang ada ataupun potensi yang belum harus kita manfaatkan. Industri makanan dan minuman. Nah, ini banyak kayaknya ya. Boleh Bapak Ibu untuk disantap snacknya dulu, kayaknya hujan juga ya di luarnya, nggak bisa pulang ya. Jadi dengerin materinya dulu ya. Oke ya, industri makanan dan minuman kayaknya banyak ya. Industri makanan dan minuman ini kalau saya lihat ini kopi ya, teh ya. Kalau dari Pagarawat, kalau dari sini kalau untuk minumannya apa Bu? Program unggulan. Kopinya sudah ada kemasan nggak Bu? Sudah ya. Nah, itu bagus jadinya tadi. Kalau bisa nanti Bu ya. Nah itu. Intinya kita coba dulu pemasaran di sini. Kita perkenalkan dulu produk-produk kita. Nah, makanan saya sekarang di sini yang terkenalnya apa Bu makanannya? Pipang. Nah, boleh lah kami mampir dulu lah ya Bu ya. Untuk orang-orang mungkinnya untuk di TV ya. Nah, Pipang mungkin bisa untuk kami istilahnya jadikan itu. Jadi daya tarik hal-hal yang seperti ini harus kita manfaatkan. Ilmu khas Tanjung Sati, oleh khas Tanjung. Nah ini bipangnya tadi dari ketan putih. Nah, terus ditambah kacang.
dipangkatkan kita plus ditambah anak. Nah ini akan saya coba pasarkan nanti di Kota Tinggal juga ya Bu ya, agar Tanjung Sakti yang saya datangi ini ekonomi kreatifnya akan tetap tumbuh. Nah ini harus dipertahankan Bu, budaya kita, makanan ciri khas harus kita manfaatkan, harus kita perkenalkan, tapi perkenalannya harus juga menggunakan Facebook. Jualanlah mulai sekarang di Facebook, jualan juga mulai dari sekarang kita melalui apa? Dari TikTok, dari YouTube, cara pengolahannya kita buat bersih dan sebagainya, mungkin bisa. Ya, ini yang saya lihat tadi. Ataupun industri lainnya. Ini ya, banyak sebenarnya industri, tapi kerajinan kayak kita lokal di sini ada nggak Bu? Ada? Belum? Ada. Nah, kalau lokal kita saya minta cobalah dibuat dengan kreasi. Cari, kita contoh dari Bandung, contoh dari Jogja, contoh dari manapun boleh. Sekarang kan tutorial cara pembuatannya bisa dilihat dari YouTube. Dan tapi juga jangan nonton YouTube, kalau bisa buat YouTube. Nah itu ya Pak ya, cari duit sekarang misal dari YouTube. Saya juga kalau misal itu mungkin adik-adik sekalian juga mau lihat saya di channel YouTube saya juga ada, ini akan tampil juga di channel YouTube di Andrinaldo Berbagi. Nah nanti boleh kalian tugas-tugas mahasiswa saya semuanya saya tampilkan di Andrinaldo Berbagi. Jadi tinggal klik aja Andrinaldo Berbagi. Nah, tapi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, like dan share ya. Sekalian lah, sekali nyambi lah ya kira-kira. Oke, sekarang kita dijumlah oleh peserta di Pagar Alam. Nah ini kayaknya Pagar Alam apa Pak Tanjung Sakti. Saya datang lagi, saya akan perkenalkan Tanjung Sakti, tapi dengan syarat harus ada perubahan. Ya, minimal Jepang yang terkenal sama beliau. Oke? Yakin lah Pak, saya yakin sama si dari Tanjung Sakti. Oke, di sini ada yang objek wisatanya ini Depo Selatan dan sebagainya tadi ya. Yang paling banyak saya lihat di sini adalah Depo Selatan. Terus juga yang kedua adalah Pagar Alam Utara. Saya tanya di sini, ya paling banyak destinasi wisata di kecamatan ini siapa? Dari Kabupaten Bahat. Bintang Panjang. Tanjung Sakti ya, itu minimal lu yakin sama diri kita sendiri, yakin bahwa kita akan lebih baik daripada kabupaten lain, ya, kecamatan lain ataupun dari kabupaten lain. Saya yakin, insya Allah bukan saya kampanye ya Bu ya, tapi saya yakin saya kasih motivasi agar ke depan dari perangkat desa ini menyampaikan kepada masyarakatnya, ayo kita harus semangat, kita bisa. Insya Allah Tanjung Sakti ke depan akan lebih baik ya. Ini kenapa nih? Oh, mati lampu. Oke lah, jadi mati lampu beneran. Oke lah, gak apa-apa kalau misalnya mati lampu. Mungkin belum habis ini tadi ya Bu ya. Nanti akan saya berikan nanti kontak saja sama saya perangkat daerah, mungkin Kak Kaur Keuangan ini. Nah dari Kak Kaur Keuangan nanti kontak saya saja Pak. Boleh Pak di share Pak materinya tadi agar kami juga bisa Pak untuk kasih pemaparan dengan dari perangkat daerah ataupun dari masyarakat boleh. Nah, ataupun Pak boleh nggak Pak saya dicarikan materi, boleh, dengan saya bebas Pak. Tapi dalam tanda kutip bukan bebasnya bagaimana ya, tapi dalam hal pendidikan insya Allah saya akan bantu. Oke ya. Selain itu juga Tanjung Sakti saya harapkan nanti ke depan akan menjadi kecamatan yang lebih diunggulkan ke depan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah hidup lagi kayaknya, kita lanjut aja ya, mungkin lagi kok nggak lama. Ini mungkin operator mungkin boleh dibantu dulu, slide-nya ini adik-adik mungkin tampil kayaknya. Oke ya, selain itu juga industri makanan dan minuman tadi ya, kayak Bipang dan sebagainya tadi, harap kegiatan yang seperti ini akan tetap berlanjut, tapi dengan syarat Bapak Ibu harus juga beli Bu.
ya, minimal kita beli produk-produk kita sendiri, kita beli agar apa? Kenapa kita harus beli produk kita? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, ini tadi ya. Oke, lanjut tadi dari objek wisata. Ini kayaknya industrinya yang paling banyak adalah Kecamatan Tanjung Sakti ya, Tanjung Sakti. Dan saya harap ke depan saya datang lagi ke Tanjung Sakti akan ada perubahan yang baru. Contohnya saya titip satu saja ya Pak Sumitro, tolong Pak untuk yang akses jalan ke sini ini buat Bapak. Jadi wisatawan itu bisa datang, turun, lihat tapi dengan syarat harus safety yang tinggi. Safety yang itu keamanannya Pak. Jangan sampai dia datang ke sana lanjut. Nah bingung juga gitu Pak ya. Minimal seperti itu. Saya harap tingkat efektivitas seperti itu akan lebih baik. Ke depan saya pengennya seperti itu ya Pak ya. Oke, ini membangun keseimbangan. Nah, strateginya tadi harus seimbang. Ada penyediaan, ada permintaan. Kalau bahasa kami itu balance Pak. Balance itu berarti seimbang. Nah, namanya seimbang itu berarti kan antara kiri dan kanan harus seimbang. Timbangannya tadi. Nah inilah. Nah buat adil itu kadang susah. Tapi setidaknya timbangannya tadi tidak melenceng. Oke ya Pak ya. Nah yang pertama dari unsur penyediaan harus ada persiapan destinasi wisata. Ya kalau tidak siap wisata baik, ujung-ujung ditinggal kan sayang duitnya. Nah kira-kira seperti itu ya Pak ya. Terus juga kalau sudah ada destinasi wisata, upayakan lagi hari libur, hari Minggu datang lalu. Kita sendiri datang ke sana liburan. Kenapa? Kalau misalnya kita datang rame-rame liburan ke sana, refreshing dan sebagainya, orang akan melihat, apa sih rame-rame di sini? Kayaknya enak di sini. Nah, mulailah. Nanti kan dengan adanya orang datang, UKM kayak jualan bakso, lain sebagainya akan berkembang. Mungkin ya. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah membangun infrastruktur konektivitas dan kompetitif dengan negara lain. Ya jelas ya, infrastruktur adalah modal yang paling besar dalam membangun suatu pariwisata. Menciptakan atraksi dan membangun daya tarik wisata. Nah, contoh daya tarik ini terkadang banyak ya Bu ya. Kita buat kawasan ini itu jalan mundur baik. Banyak ada yang ikuti, banyak ada yang nonton. Banyak. Nah, kalau bisa kita tarik. Bukan tarik sarininya tadi, tapi kalau bisa kita tarik ikon kita, kalau bisa inovasi yang buat pembeda destinasi wisata kita dengan yang lain. Contoh, joget TikTok saja sekarang itu bisa menjadi pusat perhatian orang. Kalau bisa kita bisa jadi artis dadakan lah, ya dah. Nah datang ini datang sini terus. Lakukan ini mungkin kan bisa juga nanti joget TikTok ya. Oke ya. Jadi daya tarik wisata di sini. Boleh juga TikTok di sini kan. Nanti saya TikTok juga ya di sini sama adik-adik KKN ya. Boleh ya buat ya di sini. Oke, dari pengaman usaha implementasi monitoring dan proses ya benar ya. Untuk dari pengamanan harus ada legalitas juga ya. Yang pertama kalau memang ini adalah produk dari Tanjung Sakti, mulailah untuk dihakikat hak ciptanya. Jangan sampai nanti kayak kita punya budaya tapi dijiplak oleh negara lain. Kita punya usaha tapi dijiplak orang lain. Minimal kita punya harus ciri khas. Nah itu ya. Peningkatan kualitas SDM. Nah ini jelas SDM-nya harus meningkat juga, harus banyak pelatihan dan sebagainya tadi, harus banyak ilmu, harus banyak edit foto dan seperti itu bisa. Nah contohnya bisa di sini sekarang kan, kayak kita misalnya apa sih, kopiah kayaknya sekarang yang lebih bagusnya yang warna hitam. Kalau bisa ada namanya, ataupun yang langsung ada logonya. Buatlah kreatif seperti itu. Ya, industri dari sifatnya tadi apa ya namanya tadi ya, kayak kita jahit lah ya, obras dan sebagainya bisa ya bordir ya, bisa untuk bordir juga di sini, ataupun buatlah baju ya, ini bajunya bagus semua nih, ini lempar atau itu Pak dikasih Pak Kades. Oh dikasih Pemda. Nah ini bagus ini kaidahnya tadi, karena diperhatikanlah dari perangkat daerahnya pakai baju yang seragam. Kalau bisa nanti saya berharap mudah-mudahan tim PKK
dan seluruh perangkat daerah ini akan semuanya baju seragam. Kalau bisa jangan beli dari luar, buat sendiri dari sini. Nah, itu ya. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kuantitas dan kualitas produk dari aircraft. Kuantitas artinya adalah banyaknya yang kita buat, kualitas artinya produk yang kita buat tadi tetap terjaga kualitasnya tadi masih bagus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh konsumen. Oke, terus juga ini ada permintaan. Ya jelas kalau permintaan artinya siapa yang ingin membeli, konsumennya. Kalau yang penyedia adalah orang yang menyediakan. Nah, contohnya tadi kita di sini disediakan oleh siapa? Oleh ibu orang ini tadi, mungkin ibu ya. Nah ini nggak apa, duduk sini aja bukan mau, ya. Oke, ini memperluas dan memperbesar konektivitas wisatawan. Kita luaskan. Melalui konektivitas ini tadi melalui apa? YouTube channel, ataupun bisa juga dari Instagram, ataupun juga kita bisa buat dari TikTok. Kayaknya sekarang jualan banyak dari TikTok ya. Mungkin dari ibu-ibu juga sering ya. Karena sekarang itu kan banyak promonya ya. COD dan sebagainya tadi. Nah, kalau kami bapak-bapak ini kadang ngurut baik. Bapak masih adanya lagi, aduh, dia kopi ya. Kalau TikTok kan paling mau kan yang lain. Streaming ya. Nah ini yang harus kita. Kalau bisa kita juga jualan ini. Ayo, harganya kan misalnya 20.000. Paling penting harga 15.000. Padahal harganya cuma modalnya 15.000 doang. Ya, bisa insya Allah ya. Nah ini konektivitas yang tadi harus ada kerjasama, harus ada dari kita, dari TikTok, Twitter dan sebagainya. Tapi yang sifatnya bermanfaat ya. Membangun citra yang menciptakan rasa aman dan nyaman, menarik minat pasar. Jelas dari bapak-bapak dan ibu, saya minta kalau mau jadi destinasi wisata adalah proyek utama dari Bupati aman. Yang penting aman dulu. Keamanan di sini harus terjaga. Kalau keamanan tidak terjaga, orang tidak akan kembali lagi. Nah itu ya, harus kita jaga. Anak-anak kita, saudara ataupun sama famili harus kita tanamkan. Kita ini punya daerah kita kalau bisa aman. Nah itu ya, yang penting itu dulu. Yang kedua, ini ada yang ketiga adalah pemberian insentif paket wisata, hibah pariwisata. Nah ini pernah juga terjadi. Kami punya pernah ke air Kemang di Lubuk Linggau. Nah jalan-jalan. Nah ini saya ini sekalian ya nyambi ya. Nah ngomongkan tuh Sungai Kasih, Waterpark kalau nak ke Linggau. Terus itu kalau nak ke Linggau lagi ke air Kemang. Nah ini banyak bu destinasi. Musirawa namanya Tamregao. Nah tadi belum saya selalu ya. Ibu sakti bapak menyebutkan kira-kira seperti itu ya. Tapi harapan saya, kenapa saya memasarkan seperti ini, kita juga harus memasarkan. Kalau bisa ada orang dari Tanjung Sakti datang ke Lubuk Linggau, oh kami punya keunggulan ini, kami punya juga keunggulan, kami sama seperti kalian. Itu ya. Nah ini ya. Terus juga pernah terjadi juga ya kayak di Air Kemang punya waterboom itu digratiskan oleh wali kotanya. Jadi seluruh pengunjung bebas parkir, bebas biaya tiket. Masuk banyak orang datang. Konsepnya dia tidak terima uang dari parkir, retribusi ataupun dari tiket. Tapi yang dia dapat apa? Dari UMKM. Nah kalau mau keliling baik, pegel nggak? Nah duduk kan mereka, duduk kan, nah, kayaknya aus ini, nah minum. Nah kayaknya ada kopi dulu. Nah kayaknya ada bakso, campur bakso. Jadi nama bakso. Kayaknya kalau taruh keripik enak bro. Nama kerupuk jahe, nah nama enak lagi aja. Nah ini kan kalau seperti itu saya mintanya seperti itu ya. Istimewanya kita harus sifatnya yang penting keuntungannya bisa didapat dari apa? Itu namanya strategi. Nah ini ya. Nah ini terus juga insentif peningkatan daya beli produk lokal. Nah ini kita bagaimana insentifnya tadi pemerintah daerah jelas harus memperhatikan dari kegiatan-kegiatan usaha, perlu adanya hibah. Misalnya kita perlu kayak dulu ya,
yang saya almarhum Pak Madian kemarin yang tentang dia produk kopi durian, boleh kalian kopi bubuk sahabat namanya. Kopi bubuk sahabat, cari aja di YouTube ataupun cari aja di internet. Kopi bubuk sahabat itu telah menciptakan dari bubuk durian. Nah, mereka Pak sahabat Pak Madian almarhum itu kalau ada orang datang ke Lubuk Linggau 3 dus atau istilahnya itu sampai 40 kilo, 80 kilo ya, satu dusnya itu 40 kilo, 80 kilo dikasih ke wali kota SN Prana Purwosohe untuk kegiatan-kegiatan kayak kami kan kemarin kan Kota Lubuk Linggau dikasih gratis biar mereka mencicipi gratis, benar-benar gratis. Wah, kalau modal itu berapa ya Pak? 30.000 satu saset. Bukan satu renteng, 30.000 satu renteng. Artinya 3.000 ya harganya ya, karena isinya itu 12 saset. Masih bisa utuh lagi kan 12 berarti 30.000, 2.000 nya itu untuk kalau untuk orang yang jual kembali keuntungannya tadi. Nah, dia bayangkan satu rentengnya saja 1 kilo ya. Kalau 80 kilo kali 3.000 kali 30.000 berapa? 8 kali 3 2 juta parah rugi dari rugi saya yakin rugi. Tapi apa yang dia dapat dari hasilnya seperti tadi, dikasih hibah dari Pak SN Prana Purwosohe. Saya bukan bisa Pak Prana ya, tapi saya kenal karena saya peneliti di sana, jadi saya tahu kronologinya dulu. Dikasih Pak Prana Purwosohe mesin baru untuk apa kopi itu kan, untuk bubuk, jadikan bubuk mesin pencacahnya tadi untuk sangrai, bukan kalau sangrai itu goreng kan, kalau ini untuk pencacahnya tadi. Nah yang jadikan bubuk tadi. Nah itu harganya sampai 30 juta. Modalnya berapa? 2 juta mana? Betul nggak? Itu dia bukan berpendidikan. Saya jujur, dia bukan berpendidikan. Dia asalnya hanya tamatan SD, dia tidak SMP karena adik-adiknya perlu sekolah, potong karet dan sebagainya tadi, dan ya perputaran hidup sering diremehkan orang dan sebagainya. Tapi dia mau berusaha dan terbukti. Saya kenapa seperti ini? Saya ingin memperkenalkan karena Bapak si Pak Madian itu juga cukup berjasa juga penelitian saya waktu S1 dulu. Sampai sekarang saya masih ingat dengan beliau. Jadi maksud saya kita perlu konsentrasi. Orang yang tidak tamat SMA, tidak tamat SMP, tapi pola pikirnya atau secara ekonominya bisa. Saya sarjana, saya sudah S2. Saya tidak sombong dengan gelar saya, tapi saya bangga dengan Bapak. Kenapa? Dia bisa menginspirasi bahwa anak muda, kamu jangan takut, usaha dulu. Yang penting tekun. Dan terbukti banyak, tapi orang mahrum ya memang orangnya baik. Ya, tiap kali saya datang ke sana selalu dikasih 2 renteng. Nah, saya bayar, gak usah. Tiap kali saya datang, gak usah. Saya dikasih terus dulu. Tapi sekarang kan sudah pengelolanya kan adiknya, dan adiknya itu kurang paham juga dengan saya kan. Kemarin, jadi pengelolaannya itu tidak seperti yang dulu. Omsetnya sangat turun. Kalau Pak Madian almarhum itu dia berani rugi. Gak apa-apa saya rugi sekarang, tapi saya akan untung di kemudian. Tapi ada untung-untung yang lain. Yang pertama, dia dikenal oleh mancanegara. Sampai itu ke Taiwan, ke Hong Kong produknya tadi. Cuma yang jadi sangat saya sayang adalah ketika dia jual ke luar negeri, jual ke Jakarta atau luar daerah, bungkus plastiknya sobek. Namun kopi bubuk sahabat, kopi duriannya tadi hilang. Jadi hanya kayak styrofoam, kayak yang apa, warna milenium itu kan, aluminium itu kan, hanya aluminium saja. Nanti bungkusnya diganti pakai cat yang lain. Itu ironinya kan. Nah, tapi dia nggak sampai terkenal seperti itu. Saya kalau punya duit saya ambil alih misalnya tadi. Karena saya tahu pemasaran yang baik adalah seperti itu. Tapi dia tidak, ya namanya dia hanya itu kan, dia nanti untungnya sekian, saya akan modal lagi. Nah itu saya pengennya di sini juga menerapkan hal seperti itu. Sukses loh, kalau itu boleh datang ke sana. Oke ya, terus juga ini yang sudah tadi. Nah ini
strategi pengembangan industri dan investasi. Yang pertama ini adalah kekayaan intelektual. Nah, fasilitas perlindungan kekayaan itu sama kayak tadi ya. Kita punya kayak Pak Madian tadi yang saya contohkan tadi almarhum, dia punya kopi bubuk sahabat, kopi duriannya tadi, tapi tidak dimatikan. Produknya tidak diberikan hak paten, hak punya jatuhnya tadi kan. Nah, inilah yang terjadi, yang paling sering terjadi adalah seperti itu. Saya harap di sini ketika punya produk dihatikan, ini produk saya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah dukungan pembiayaan, jelas ya. Kalau namanya mau usaha, ini pasti harus ada pembiayaan, terutama dari perbankan ya, perbankan, koperasi dan lain sebagainya tadi. Nah, ini dari dukungan dari masyarakat tadi ya. Terus juga manajemen industri, ini juga penguatan rantai pasok industri, penyusunan regulasi berusaha berbasis resiko ya. Kalau ini manajemen artinya sudah bagaimana kita mengatur. Nah, industri kita harus kita atur, harus tersertifikasi penyusunan mengakhiri usahanya tadi, rantai pasoknya sampai ke konsumen itu harus tetap sama. Nah, itu ya. Terus juga manajemen investasi. Nah, ini yang juga ada, kita harus ya bagaimana mendorong sektor pariwisata ini kalau bisa didorong oleh swasta juga. Jadi tidak hanya dari pemerintah terus. Kalau bisa ada sektor swasta pengen berinvestasi ini dan bisa menjadi dukungan yang lebih baik. Ini roadmap pengembangan UMKM, identifikasi potensinya ya. Identifikasi itu artinya mengenal Pak. Kita kenali dulu potensi yang ada kita. Nah, saya sampaikan tadi, potensi yang pertama saya lihat itu ada orang dari mata turun ke hati. Saya dari mata saya udah lihat, akhirnya bagus ini. Makanya saya bilang kayak bagus, cuman nanti lah saya ngomong di tabel di depan dulu. Nah, ini ya, saya titip yang ini tadi ya, sungai tadi kalau bisa. Dukungan legalitas dan badan hukum, ya ini jelas ya, harus kita kalau namanya sungai sudah di lain sebagainya, ada kegiatan industri lain sebagainya, itu harus tersertifikasi ataupun harus berbadan hukum. Hak ciptanya tadi ya, harus kita, hak kekayaan intelektual tadi harus kita buat. Lalu kemitraan ya, ada juga jaringan kemitraan pengusaha besar kerjasama dengan BUMN atau BUMD. Pembinaan usaha ini dari kayak baik ranah teknis maupun strategi melalui CIS dari UNESCO. Nah, ini juga kita bina. Kalau sudah punya usaha ya harus kita bina, evaluasi bagaimana strategi-strategi yang sudah kita buat tadi akan lebih baik. Oke, ini ya jelas ada 5 masalah dasar UMKM dan solusinya. Yang pertama ini ada akses pasar. Banyak yang terjadi sekarang adalah ketika kita punya produk Bipang tapi tidak tahu kemana jualnya hanya di Tanjung Sakti, jual di Lahat, jual kepada orang. Kalau bisa jual tempat lain. Kayak mana jualnya tadi? Iya Pak, kalau kami jualnya tadi kalau kamu ke Linggau, inilah di antar Lamo, dibayar Lamo, dibeli Umida. Kayak mana kalau misalnya tadi kita belum ngantar, kalau bisa ke COD, terkenal sekarang ya, orang pesan baru diantar. Nah, kita mulai dengan teknologi. Pakailah Facebook, pakailah WhatsApp, pakailah dari Twitter, pakailah dari YouTube, ataupun dari TikTok. Jualan produk ini melalui hal tersebut dengan digital. Karena banyak paling besar adalah akses pasar. Kenapa saya buat yang paling merah adalah ini ya? Karena yang paling sering adalah pasar. Yang kedua adalah akses legal. Nah ini legalitas tadi kayak hati tadi ya. Ini paling sering juga ujung-ujungnya diambil oleh orang. Punya industri tapi diambil punya kekayaan ini tadi kayak Bipang tadi tapi hak patenkan orang lain ya. Nah, akses modal ini juga jelas tapi guyur-guyur saja dulu lah ya, dari usaha kecil, menengah, bahkan bisa jadi industri. Ini nggak terlalu yang itu, tapi juga kalau modalnya apalagi kayak pandemi kemarin ya, modal macet, kredit bayar bank jadinya enggak, karena apa? Tidak bisa beli. Ujungnya sekarang kita era digital bisa jual secara online tadi. Oke, akses sumber daya.
akses sumber daya ini kadang kita susah juga ya. Sumber daya ini baik ada sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kenapa? Sumber daya alamnya tadi kadang orang tidak punya sumber daya alam tapi bisa dibuat secara dua kali. Bisa kita buat tadi. Terus juga orang yang kayak ini harus diinovasi kayak si Pak kebetulan ya tadi ya Pak Sumitro ya. Nah, Sumitro tadi menyampaikan bahwa Malang ada video secara buatan. Sedangkan kita alam yang sudah ada kok udah bisa. Nah, ini ya harus kita buat ini tadi. Akses sumber daya alam yang sudah ada tadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan dikotori ataupun diambil batunya dari terlalu banyak Pak, nanti ya jadi lingkungan jadi rusak lah kira-kira ya. Nah, terus juga akses teknologi. Nah, ini kebanyakan kita sudah bagus di akses pasar legal, akses modal sumber daya, teknologi tidak bisa. Coba aku berkembang ke teknologi, memang kan. Nah, ini adalah solusinya adalah fasilitasi aksesnya tadi. Fasilitasinya tadi kenapa? Ya, contoh kalau misalnya akses pasar, pastilah teknologi. Kalau kita ada akses pasar, kalau bisa dilegalkan. Kalau ada akses pasar, kalau bisa ada akses modal. Karena kita selalu sifatnya berkembang. Lalu ada akses sumber daya. Kalau kita punya yang aksesnya bagus, contoh, kayaknya kalau pegawai di sini enak, nyaman dan sebagainya, kayaknya aku udah jadi pegawai di sini. Bisa kan? Bagi orang datang dari kira-kira seperti itu ya. Berikan kapasitas lalu pendampingan secara berkelanjutan. Nah ini era digital. Bentar ini jam berapa Pak? Hah? Jam 11 ya, oke lah saya isi dikit lagi lah ya agar kamu mau ini. Oke, era digital sistem transaksi melalui media. Nah ini ya, sosial media, website atau marketplace. Ini tahu Bapak Ibu? Facebook ini, Instagram ini, YouTube ini, Twitter ini, komputer. Ya, nah itulah yang gunanya kalau kita punya adalah berpikir penyelesaian masalahnya tadi. Kita hanya butuhnya ini di Facebook. Lagi butuhnya ini sama kalau misalnya datang itu jual di Instagram. Saya lupain dari TikTok ya di sini ya. TikTok nanti lupa. Oke. Ini ya, SDM harus memiliki skill digital yang fluent dengan internet. Ini jelas ya. Harus ya SDM-nya harus memiliki skillnya. Kalau nggak tahu, nanti salah kirim. Nah, kira-kira seperti itu ya. Infrastruktur digital harus kuat. Regulasi transaksi digital, membangun sistem yang memenuhi sesuai kebutuhan, mengembangkan UKM adaptasi dengan 4.0, serta proses sistem menggunakan sistem yang digital. Inilah yang harus kita ingat bahwa ketika kita punya apa yang sudah akses pasar dan sebagainya tadi, nah, kita harus mulai dengan era digital. Oke ya Pak ya. Oke, kayaknya ini langsung saja lah. Ini ada strategi ya, manajemen digital ini ya. Ada strategi, organisasi, keuangan, operasional, sumber daya, dan pemasaran. Ini manajemen digital ini memiliki beragam pengembangan UMKM, tata kelola manajemen proses digital ya, digitalisasi, proses tata kelola manajemen bisnis dari hulu ke hilir agar adaptasinya penguatan teknologi digital. Manajemen organisasi juga berbasis digital, klaim hakinya, manajemen pemasaran berbasis digital juga diperkirakan dengan 4.0. Oke, ini ya, bentuk dari hati tadi adalah harus ada pendampingan digitalisasi UMKM. Didampingi, jangan sampai nanti hanya bergerak-gerak, tidak ngerti. Ujung-ujung kita mintanya tadi Bipang Kenangan, ujung-ujung tertulis Bipang apa? Kenang, jadinya tadi. Menganjak hati, jadinya tadi kan? Kenapa? Tidak ngerti. Nah ini yang harus kita pendampingan. Tahap digitalisasi organisasi, branding sekaligus menjadi digitalisasi secara pemasaran. Ya tujuan kita kalau sosial media itu jangan gak curhat Bu. Kalau bisa banyak yang jualan, ya jangan banyak curhat. Karena banyak sekarang tuh di Facebook orang lagi buntu. Nah, kalau lagi buntu kan cari. Nah kalau bisa ya cari kegiatan di sosial media. Jangan Bu
info lowongan kerja langsung masuk ya, bermanfaat. Nah seperti itu, jangan galak curhat. Nah ini ya, jadi ya, tadi curhatnya boleh Bu, cuman jangan di sini sosial media kayak ujung-ujungnya panjang, banyak yang nanya, banyak yang pengen tahu. Oke, rekam jejak digital berbagai aksi dalam bentuk memberikan domain website sosial media resmi. Nah ini akan terlihat dari perlindungannya nanti ya. Kayaknya ini ya, gerakan nasional bangga buatan Indonesia, digital asset, marketplace, ada pendampingan. Oke lah, nah di sini ya, saya lihat ini tadi belum saya cari, mungkin akan diajak oleh Pak Dedi ya nanti ya, kemana ini jalannya. Ini kenapa saya buat seperti ini kode ya Pak, ini kode ya Pak, nah ini kode. Nah kalau ini memang produk yang saya lihat di apa? Mana di Padalarang ya. Nah, ini bukan kode, tapi masuk saya kalau bisa dari masyarakat di sini upayakan kegiatan yang tradisional ini tetap terjaga. Ini kopi. Nah ini ada Pak Sandiaga. Nah ini ya Pak Sandiaga ini hampir mirip lah dengan saya ya. Ini kayaknya kelihatannya ini waktu dia datang ke Padalarang ya kemarin ya. Nah ini apa ini? Nah ini makanan ciri khas saya lihat kemarin ya. Oke, mungkin itu saja dari materi saya hari ini ya. Saya kembalikan mungkin ke MC, sudah cukup.